Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Di kesempatan video kali ini saya akan share ya pengalaman ke teman-teman sekalian di dalam melakukan perawatan anggrek. Jadi selama saya menekuni hobi ya menanam anggrek dan merawat anggrek, tentu saja ada hal-hal atau pada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita bagikan ke teman-teman, dan mungkin teman-teman sekalian juga banyak pengalaman juga, nanti bisa kita saling bertukar pengalaman berkaitan dengan perawatan anggrek. Jadi selama merawat anggrek memang ada suka dukanya ya. Sukanya tentu ya karena kita hobi, ya tentu saja akan memberikan kesenangan tersendiri pada saat anggrek-anggrek kita itu tumbuh dengan baik, kemudian bisa berbunga dan mungkin bunganya juga indah. Ini tentu akan sangat menyenangkan bagi kita semua. Tapi tentu saja sebaliknya, ketika anggrek-anggrek kita mungkin mati, mungkin ada penyakitnya, atau tidak berbunga, mungkin ini sebaliknya akan membuat kita jadi sedih ya. Tetapi ya apapun itu, nah, tentu harus kita jalani dengan baik. Kita evaluasi kesalahan-kesalahannya apa, dan jika nanti mungkin pengalaman yang saya peroleh itu selama menekuni berhobi anggrek ini, ada kesalahan dalam penanganan dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa di share ya juga di kolom komentar. Oke, ini akan kita ambil contoh ya, ketika dulu saya pernah share juga ke teman-teman tentang perawatan dari anggrek dari botol ya. Nah, permasalahan pertama yang pernah saya alami ketika menanam anggrek adalah pertumbuhannya tidak rata ya, tidak sama. Contohnya ini adalah anggrek bulan yang saya rawat dari mulai keluar botol saya rawat ada sekitar berapa ya, lupa saya jumlahnya, dan ini pertumbuhannya tidak rata. Nah seperti ini. Nah ini ada yang udah gede-gede banget, nah ini ada yang lumayan sudah gede. Nah, udah gede lumayan segini. Saya lupa ini usianya berapa, tapi dulu pernah kita share kok di video, nanti linknya akan saya bagikan. Tapi ada juga yang masih segini ya, ada juga yang masih segini. Nah kita lihat ya, yang paling besar segini ya, ini yang paling besar segini, yang paling kecil tadi. Nah ini biasa ya terjadi pada anggrek-anggrek kita kalau kita merawat dari seedling ya, dari seedling atau dari keluar botol. Ini pertumbuhan anggrek jadi tidak rata, itu hal yang wajar dan biasa, karena memang secara alami memang bibit itu kan punya potensi tumbuh yang berbeda-beda. Kemudian di dalam asupan makanannya mungkin di perjalanan juga berbeda-beda. Nah, sehingga ini wajar. Nah, gimana menyikapi pertumbuhan anggrek yang tidak rata, tidak sama seperti ini? Nah, kita perlu mengelompok-kelompokkan anggrek itu ke dalam ukuran yang seimbang atau sama. Nah, ini contohnya ada beberapa yang sudah kita sendirikan, kita kelompokkan ya dalam ukuran yang sama, dalam satu tempat yang sama, sehingga nanti anggrek-anggrek yang kecil ini juga perlu perhatian khusus. Kita perlu melakukan kita bisa melakukan perawatan secara khusus sehingga nanti pertumbuhannya juga optimal. Nah kalau kita jadikan satu biasanya akan tidak optimal. Bisa jadi ketika kita nyiram, anggrek yang ukurannya kecil ternaungi oleh anggrek yang berukuran besar sehingga tidak kena air. Ketika kita pupuk juga demikian, kadang-kadang juga tidak terkena, sehingga yang kecil-kecil ini makin lama makin tidak berkembang. Demikian juga kalau kita tanam di kompot ya, di kompot apalagi, itu pasti akan kalah berebut makanan dengan anggrek-anggrek yang besar. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan yang lambat. Ini bisa juga terjadi karena pertumbuhan lambat ini banyak sebab yang bisa kita alami.
Pertama memang mungkin dari sisi bibitnya. Dari sisi bibitnya itu juga mungkin bisa jadi bibitnya demikian, yang memang dari bibitnya kurang bagus sehingga pertumbuhannya lambat. Ini contoh ya, ini saya ada anggrek Dendrobium seedling. Yang ini itu udah cukup lama ya, ini sudah cukup lama, ukurannya baru segini. Sedangkan ini yang belakangan, mungkin selisihnya cukup lama ya, selisihnya. Ini sudah lebih besar, ini tidak rata. Artinya yang duluan ini ternyata memang barengannya, memang pertumbuhannya agak kurang cepat, sehingga ya perlu kita. Tapi itu kalau kita rawat secara telaten ya, itu bisa nanti lama-lama jadi besar juga bisa. Saya pernah punya anggrek yang kerdil begitu, nggak besar-besar, tapi dengan perawatan yang telaten lama-lama juga jadi anggrek yang bongsor juga. Nah, penyebab problem selanjutnya adalah anggrek kita mati. Nah, anggrek kita mati itu mungkin banyak sekali dihadapi oleh teman-teman ya, termasuk saya juga sering ya mengalami anggrek-anggrek kita mati, terutama anggrek-anggrek yang ya masih kecil, dari mulai keluar botol sampai remaja lah, kadang sampai dewasa juga kadang-kadang tiba-tiba mati. Nah, ini berbagai sebab ya, bisa disebabkan banyak hal. Yang pertama karena jamur ya, yang mungkin biasa dihadapi adalah jamur. Nah, contohnya seperti ini ya, ini dulu pernah kena jamur, tapi alhamdulillah ini sudah kita semprot fungisida, akhirnya bisa ya sudah mulai hitam dan kering seperti ini, berarti kan jamurnya sudah mati. Penyakit jamur, kemudian bakteri. Nah, yang banyak di musim hujan ini, terutama di anggrek-anggrek bulan ya, ini bakteri. Banyak sekali di kebun saya itu anggrek bulan tiba-tiba busuk. Contohnya mana ya? Contohnya kebetulan tadi udah saya potongi sih. Saya lupa tadi kalau mau bikin video ini sehingga tak potong ya. Yang biasa di anggrek bulan ya, ini yang sering ya. Ini karena bakteri. Ini saya potong ya, yang busuk. Saya pernah bikin video juga tentang anggrek yang busuk. Ini saya potong yang bagian yang busuk. Ini juga kita potong yang busuk. Nah, kemudian kita buang. Nah, kemudian kita ini barusan saya semprot juga pakai bakterisida. Jadi ketika menyemprot bakterisida sebaiknya tidak usah dipupuk dulu, karena nitrogen konon membantu atau mempercepat penularan dari bakteri ini, sehingga akan membuat anggrek-anggrek kita cepat terserang penyakit ini kalau itu ada bakteri. Nah, kemudian anggrek mati itu bisa jadi karena kita menyiramnya terlalu rajin ya, terlalu basah medianya. Jadi media CDC terlalu basah sehingga akarnya busuk, atau juga terlalu kering, kita tidak pernah menyiramnya, meskipun anggrek itu lebih tahan ketika ketika kurang air daripada kelebihan air, tapi terlalu kering pun kadang-kadang bisa mati. Jadi terutama ini di musim kemarau harus kita waspadai. Kemudian penyebab kematian yang lain adalah over sinar matahari atau terlalu terpapar sinar matahari, apalagi belum biasa ya, ini bisa mati. Terutama anggrek bulan. Anggrek bulan itu meskipun sudah kita biasakan ya tetap nggak mau, dia akan lama-lama mati juga. Ini adalah contoh anggrek bulan yang terkena sinar matahari gosong seperti ini. Ini kemarin yang pernah saya bikin video untuk pakai hidroponik ya. Ini kemarin langsung saya full sun full rain, ternyata nggak kuat ini. Ini ternyata full sun full rain nggak kuat ya. Ini saya nyoba aja kemarin karena ada teman yang bilang kalau di hidroponik di full sun full rain itu kuat, tapi ini kemarin saya coba ternyata nggak kuat, ini gosong seperti ini, sehingga ini sekarang saya teduhkan. Nah, ini terlalu, ini kalau kemarin kita biarkan terlalu lama di tempat yang kena sinar matahari ya lama-lama semuanya gosong dan akhirnya mati. Ini makanya kita taruh di tempat yang teduh.
Problem yang lain yang mungkin bisa kita hadapi di saat kita menanam anggrek adalah overdosis pupuk ya. Jadi anggrek itu tidak kuat ya, daun-daun anggrek itu tidak kuat dengan dosis pupuk yang cukup tinggi, sehingga seringkali para penghobi itu mengalami kematian anggreknya. Ini karena overdosis pupuk. Mendingan tidak dipupuk daripada overdosis pupuk. Itu kalau menurut pendapat saya ya, itu seperti itu. Mendingan tidak usah dipupuk daripada overdosis pupuk. Nah, bisa juga ini pupuk itu dari pupuk yang kita semprotkan atau pupuk-pupuk yang semacam dekastar yang kita taruh di sela-sela pot itu. Nah, ini biasanya sering kita hadapi, itu overdosis pupuk. Ini juga bisa mengakibatkan kematian. Karena itu harus hati-hati ya teman-teman untuk memupuk. Kalau saya biasanya pakai pupuk yang serbuk itu kita larutkan dulu. Kita larutkan dulu di air selama mungkin semalam ya. Semalam baru kita aplikasikan pada penyemprotan. Sehingga ini sudah bercampur, benar-benar pupuk ini sudah bercampur dengan air, sehingga konsentrasinya tidak terlalu padat di air, sehingga aman bagi daun-daun anggrek kita. Nah, selanjutnya, problem selanjutnya adalah anggrek kita tidak mau berbunga. Nah, ini banyak sekali ya sebabnya, banyak sekali sebabnya mengapa anggrek-anggrek di kebun kita tidak mau berbunga. Faktor pertama kemungkinan adalah faktor klimatologi ya. Jadi mungkin anggrek kita itu nggak tahu anggrek kita itu berasal dari mana, atau dataran tinggi atau dataran rendah, sedangkan lingkungan kita berbeda dengan lingkungan anggrek kita tempat kita tumbuh. Contohnya adalah ini ya, contohnya adalah ini. Saya punya Phalaenopsis schillerinia. Ini adalah anggrek spesies dari Filipina kalau tidak salah, dan ini habitat aslinya adalah di dataran tinggi, sedang tempat saya adalah di dataran rendah. Ini sudah beberapa tahun ini saya rawat belum pernah berbunga. Nah, munculnya hanya keki semacam ini, hanya anak-anak semacam ini, dan ini masih mau saya coba ya. Keki-keki ini nggak saya potong, saya biarkan aja, katanya bisa berbunga. Nah, ini faktor klimatologinya berbeda dengan di tempat saya, sehingga menjadi susah berbunga. Tapi ya tetap kita sayangi, tetap kita rawat, mudah-mudahan suatu saat akan bisa berbunga. Nah, selanjutnya mungkin faktor genetik ya. Mungkin genetik nggak tahu dulu asal usulnya, mungkin anggrek yang susah berbunga. Ini contohnya ya. Ini saya punya anggrek bulan yang saya rawat dari luar botol. Sudah segede ini belum pernah berbunga. Sudah segede ini ya, sudah jumbo banget kayak gigantea. Ini belum pernah berbunga. Nah, meskipun saya subur seperti ini, sudah kita kasih pupuk yang mengandung fosfor tinggi juga, ternyata belum berbunga juga. Tapi ya tetap kita rawat ya, tetap kita rawat. Suatu saat mudah-mudahan bisa berbunga dengan lebat. Ini ada lagi anggrek Dendrobium Dalvei. Dalvei itu silangan dari apa ya? Saya lupa. Yang jelas satunya itu anggrek yang memang agak susah berbunga karena dia harus di dataran tinggi, di tempat yang dingin. Ini agak susah berbunganya. Ini udah lama banget sampai rimbun kayak gini ya. Ini belum mau berbunga, tapi alhamdulillah itu ada spek ya. Nah, mudah-mudahan besok bisa tumbuh ini. Nah, ini Dalvei, Dendrobium Dalvei. Ini luar biasa banget ininya. Saya senang banget dengan plannya. Tapi memang susah ini di beberapa teman juga agak susah berbunga, terutama di tempat-tempat yang dataran tinggi ya. Di dataran rendah yang panas. Nah, ini alhamdulillah kok mau nih. Nanti coba saya cari ininya ya, silangannya apa, Dalvei ini saya lupa. Yang satu itu memang ini intersection ya. Jadi intersection itu dari berbeda genus itu disilangkan. Jadinya ini Dendrobium Dalvei.
kalau mau berbunga keren banget ini bunganya. Nah ini faktor ya genetiknya memang mungkin klimatologi dia berbeda dengan tempat kita sekarang nanam. Faktor lain anggrek susah berbunga itu adalah karena dia sebenarnya musiman ya. Ini contohnya ya. Ini anggrek Dendrobium moschatum. Dia itu ini sudah jumbo banget ya di sini. Ini memang musiman ya. Jadi dia berbunganya pada musim-musim tertentu. Nah, kalau teman-teman punya anggrek yang tipenya seperti itu, kalau nggak bunga-bunga ya itu karena memang belum saatnya. Dan kemungkinan lain ini adalah karena kurang sinar. Karena memang faktor sinar itu kadang-kadang menjadi faktor penting dari anggrek mau berbunga apa enggak. Nah itu faktor sinar. Nah ini dulu cukup kena sinar ya moschatum ini. Sekarang pohon-pohon di sekitarnya udah mulai tambah rimbun sehingga kurang sinar. Nah, termasuk ini vanda tricolor, ada helvola, ada putida, ini juga gitu, ada limbata juga, ini mulai kurang sinar sehingga jarang berbunga ini. Nah oke teman-teman sekalian, mungkin itu ya yang bisa kita share untuk kesempatan kali ini. Jadi memang ketika kita menekuni anggrek ini, berhobi anggrek ini memang ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita harus berpikir keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tanaman anggrek kita. Tapi ya semuanya tetap harus semangat. Nah, kita terus belajar, terus kita perbaiki cara kita merawatnya, dan kalau itu dilakukan dengan penuh kesenangan dan kasih sayang, insya Allah suatu saat akan membuahkan hasil yang menyenangkan juga. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.